Oke, baiklah anak-anak bapak semuanya. Silahkan kondisikan mejanya, tolong dirapikan. Oke, terima kasih banyak. Silahkan cek sampah yang ada di bawah meja dan di bawah kursinya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-takwil. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan, nikmat dan juga rezeki sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran PAI pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas dan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaikan salam dan pula kita hadiahkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak mengetahui apa-apa sampai kepada alam yang sama-sama kita rasakan seperti yang saat sekarang ini, yang berilmu pengetahuan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita lebih berkah dan Allah memberikan ilmunya kepada kita, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah baca doa kita baca surat Al-Fatihah. Oke, silakan kepada Gibran, tolong pimpin doanya Gibran. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Gibran. Selanjutnya silakan baca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib kita baca ketika sholat. Silakan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, terima kasih banyak kepada anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga surat yang kita bacakan tadi menjadi ladang pahala bagi kita. Kemudian kita sebagai seorang muslim wajib menghafal surat Al-Fatihah. Anak-anak Bapak semuanya, sudah berapa suratkah yang kamu hafal? Ada yang 1 juz? Ada yang 1 juz? Ada, alhamdulillah. Ada yang 2 juz? Berarti semuanya yang ada cuma 1 juz. Ada yang 1 juz. Kemudian ada yang beberapa surat, Pak. Ya. Yang 1 juz angkat tangan. Oke, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hafal 1 juz bisa menjadikan dirinya sebagai penghuni surga dan juga bisa memberikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum hafal 1 juz, mudah-mudahan yang hafal 1 juz itu menjadi motivasi bagi dirinya, ya, bagi yang belum, ya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena setiap kita membaca Al-Quran itu berladang pahala dan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mencek kehadirannya. Yang dipanggil tolong angkat tangan. Oke, yang pertama Rian Arzikri, Arsenio Demani, Azka Fauzan Sidik, Valen Alza, Farel Aditya, Gema Oriza Satifah. Yang hadir alhamdulillah, yang tidak hadir mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang Asmaul Husna. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitunya materi tentang sikap saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama. Dari kita hari ini yang bab 3, yaitunya tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, dan submaterinya yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pasti kita dalam hidup ini ada tujuan. Kita pergi sekolah ada tujuan, dan begitupun pembelajaran ini pasti ada tujuan. Agar apa? Agar anak-anak Bapak bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak siapkan atau sudah Bapak buat. Jadi anak-anak Bapak harapkan nantinya setelah pembelajaran ini anak-anak Bapak bisa menjelaskan konsep saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian anak-anak Bapak juga bisa menyebutkan contoh sikap menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Bapak harapkan nanti kita bisa mencapai yang namanya pembelajaran itu, anak-anak Bapak bisa menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama. Pernahkah anak-anak Bapak semuanya mendengarkan istilah kata toleransi? Pernah? Pernah. Ada yang tahu apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Valen. Oke, bagus Valen. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Di tempat Ananda semuanya atau dekat rumah Ananda, apakah ada orang yang berbeda agama dengan kita? Ada sebagian yang ada juga yang tidak ada. Ada sebagian kita yang tinggal hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, dan kita sudah menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati antar agama. Mudah-mudahan sikap itu kita biasakan untuk menerapkannya. Nanti selama pembelajaran berlangsung, Bapak harapkan kita fokus, karena kita sekarang materinya tentang sikap saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama. Nanti ada beberapa tahapan dalam pembelajaran ini. Bapak harapkan kita bisa mengerjakan tugas atau proyek yang Bapak berikan nanti dan bisa selesai tepat waktu. Dan juga nanti tolong dengarkan apa yang Bapak perintahkan dan kerjakan sesuai dengan
apa yang Bapak tugaskan. Siap untuk membuat tugas? Anak soleh. Siap, soleh, soleha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, perhatikan semuanya. Pertama-tama, untuk tugas kita ini, kita menentukan temanya, yaitu tentang sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi, nanti tugasnya, Bapak memberikan sebuah tugas. Nanti anak-anak Bapak semuanya mencari gambar atau beberapa gambar. Kemudian anak-anak Bapak semuanya memotong gambar tersebut. Setelah itu, setelah dipotong, kemudian tempelkan ke kertas yang Bapak bagikan nanti. Kemudian minimalnya 3 buah gambar dan maksimalnya 4 gambar yang ditempelkan ke kertas yang Bapak berikan nanti. Kemudian kasih space ataupun celah di bagian tengah untuk dibuatkan kata-kata motivasi untuk yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi nanti Bapak bagi per kelompok dan silakan buatnya masing-masing kelompok, dan nanti setelah itu kita mempresentasikan ke depan. Jadi ada perwakilan satu kelompok, masing-masing kelompok itu perwakilan satu orang ke depan untuk memberikan presentasi dari hasil kelompoknya. Jadi siap untuk membuat tugas? Siap. Oke, baiklah. Ini Bapak bagikan kertasnya. Ini ada kertas, kemudian nanti silakan dipotong dan kita membuatnya atau menempelnya di bagian kertas yang berwarna hijau. Oke, sekarang Bapak mau membagi kelompoknya. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 silakan di sini, yang perempuan. Kelompok 3 di sini, silakan gabungkan mejanya. Ya, nanti jangan lupa dibuatkan namanya dan kelasnya. Dan buatkan juga kelompoknya kelompok berapa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Ada yang masih ragu? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, silakan dikerjakan langsung. Gambarnya terserah di mana taruhnya. Boleh terserah kepada kita, atau bisa jadi ada yang ingin menambahkan gambar yang lain di kertas tersebut, boleh. Kasih lemnya. Kasih lemnya cukup. Tidak usah semuanya, sedikit saja. Yang di tengah, yang sudut kanan, atas bawah, sudut kiri, atas bawah. Kemudian ditempelkan di sini contohnya. Nah, seperti itu aja. Nah. Pak, Ya, Pak. gambar tuh pakai kata-kata, Pak. Bukan, jadi kan ditempelkan gambarnya di sini minimal 3, maksimal 4. Kemudian kata-katanya di sini aja, di tengah. Ini, Pak. Nah, di tengah kose. Ya, di tengah kose buat kata-katanya. Siapa? Bagus-bagus karyanya ya. Oke, kalau seandainya sudah siap, karena kita sebagai seorang muslim, tentunya kita menjaga kebersihan. Silakan ambil atau pungut sampah bekas kertasnya tadi, silakan buang ke tong sampah. Oke, itu di bawah mejanya. Iya, iya.
Oke, cek yang ada di bawah mejanya, bekas-bekas kertasnya tadi. Karyanya masing-masing itu silahkan ditaruh di atas mejanya. Karena Bapak mau cek bagaimana hasil dari karya anak-anak Bapak, silahkan taruh yang rapi di atas meja. Oke. Kita coba lihat. Oke, bagus. Oke, alhamdulillah ternyata tugasnya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kalau sudah selesai tugasnya, silahkan tempelkan tugasnya ke dinding. Kemudian untuk satu tugas, silahkan tampilkan ke depan. Dan nanti perwakilan kelompok untuk tampil mempresentasikan hasil salah satu tugas dari kelompoknya masing-masing. Silahkan ditempelkan di dinding. Awak di kanan. Rakitnya. Silakan masing-masing kelompok melihat tugas temannya yang kelompok yang lain. Silakan yang kelompok 1 berjalan ke kelompok 2 untuk melihat tugas kelompok 2 atau ke kelompok 3. Silakan kelompok 1 kemudian kelompok 2 silakan berjalan ke kelompok 1 atau ke kelompok 3. Ada kelompok 3 silakan melihat tugas kawannya atau temannya di kelompok 2 atau di kelompok 1. Silakan. Oke semuanya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, bagaimana tugas temannya yang lain? Bagus. Oke, berarti semua tugas kita bagus. Dan kata-kata yang dibuatnya gimana? Bagus. Berarti kata-kata motivasi yang dibuat teman masing-masing teman kita yang lain atau kelompok lain bagus. Berarti anak-anak Bapak yang soleh dan soleha sudah paham dengan tugas yang Bapak berikan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya silakan masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan hasil dari masing-masing kelompoknya. Silakan dimulai dari kelompok 3 lah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Baiklah. Saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok saya. Dari kelompok saya. Oke, silakan dilihat hasil karya dari kelompok 3. Akan bacakan kata-kata. Kelas If. Nama Valen Azza. 1. Kita harus menghormati agama lain. 2. Kita harus menghargai perbedaan orang lain. 3. Kita tidak boleh mengejek agama perbedaan orang lain. Oke, baik. Berikan aplaus ke kelompok 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Nah, coba lihat ini salah satu hasil karya dari kelompok 1. Oke, silakan dibacakan kata-kata motivasinya. Motivasi. Kita harus menghargai sesama makhluk dan menghormati atau yang berbeda agama seperti agama Islam, agama non-muslim dan berbagai antara makhluk lainnya. Dan kita harus menjaga kerukunan dengan agama kita dan agama lain. Masya Allah, mantap sekali kata-katanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking.
atau refreshing penyegaran. Silakan berdiri semuanya. Perintahnya, lakukan apa yang Bapak ucapkan. Kata kuncinya, lakukan apa yang Bapak katakan. Contoh seperti ini, kita mulai. Kita contohkan. Pegang mulut. Pegang kepala. Berarti seperti itu ya. Jadi kita harus fokus. Kita mulai. Bisa? Oke, kita mulai sama-sama. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang telinga. Oke, bagus. Pegang kaki. Pegang pundak. Ada yang tidak fokus sebelah sini. Oke, selanjutnya kita ulangi. Pegang hidung. Pegang mata. Oke, pegang paha. Ada yang seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan soleha sudah mempresentasikan hasil karya dari masing-masing kelompoknya. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah paham dengan tugas yang Bapak berikan, dan mudah-mudahan tugas yang Bapak berikan tadi bisa menambah semangat kita untuk belajar, kemudian bisa menambah semangat kita untuk menerapkan sikap toleransi, bisa menambahkan semangat kita untuk saling menghargai satu sama lain. Baiklah anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan soleha, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, kemudian ilmu kita bertambah, dan kita bisa menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menghormati pengemis Yahudi, walaupun dia beragama Yahudi, tapi Rasulullah tetap menghargai dan menghormati pengemis Yahudi tersebut. Tapi ketika Rasulullah diajak untuk melakukan ibadah agama lain, Rasulullah tidak mau. Artinya apa? Rasulullah mencontohkan bergaul atau berteman boleh dengan agama lain, tapi kalau seandainya dalam beribadah tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, baiklah anak-anak Bapak semuanya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan asesmen sumatif lingkup materi. Silakan disiapkan dirinya di rumah dengan membaca materi yang akan kita ujiankan untuk minggu depan. Silakan baca bukunya di rumah dan pahami materi yang sudah dipelajari, dan hari Rabu depan kita melaksanakan yang namanya asesmen lingkup materi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kemudian Allah memberikan berkahnya kepada kita, Allah memberikan ilmunya kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Pimpin doanya Valen, silakan Valen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silahkan pulang.